Halo cuy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua bakal bikin konten bakar ya atau bahas Kamen Rider lagi ya. Dan yang bakal gua bahas kali ini lanjutan episode Kamen Rider Saber episode 24 yang judulnya itu adalah Kembalinya Ayah, Masa Depan yang Ditanggung. Seperti biasa di awal-awal cerita si Saber ini kita bakal disuguhin dialognya dari si Tassel, tapi yang anehnya ini si Tassel kayak bawa tas gitu ya, kayak bawa tas gede gitu, dia kayak mau pergi gitu kemana gitu ya. Terus lanjut ke markasnya si Toma atau ke toko bukunya si Toma, kita bakal ada si Daishinji, si Yuri, si Mei dan si Toma. Dan di sini uniknya itu si Yuri ternyata nggak tahu kekuatan si Primitive Dragon ya. Padahal Yuri tuh orang pertama loh, maksudnya kayak kesatria masa lalu gitu yang pemegang pedang suci cahaya dan kegelapan alias si Kouken Saiko dan Ankoken Kurayami ya. Ankokuken Kurayami. Oke, lanjut. Kita si Daishinji ternyata tahu ternyata ini tuh sebenarnya buku terlarang gitu. Tapi kata si Daishinji nggak ada yang bisa ke situ kecuali Master of Logos. Kok si Storius bisa ke situ ya istilahnya. Nah, lanjut ke markas bagian selatan. Di sini ada si Reika Shindai ya. Bukan Reika Bato, nama panjangnya Reika Shindai. Katanya buku terlarang yang dicuri sekarang dibawa sama Kamema Toma tuh. Kita mau diambil gak? Si Reika tuh bilang gitu. Nah, si Master Logosnya ini dia bilang kayak gak usah. Untuk sementara biarkan dia membawanya. Mungkin si Master Logos kayak pengen ngetes si Kamiyama Toma sih ya. Menurut gue Master of Logos ini atau Master Logos ini baik ya. Gak tahu sih ya, masih tanda tanya, cuman menurut gue sih baik ya harusnya ya. Kayak gak usah, biarkan dia membawanya. Jadi kalau menurut gue pribadi kayak si Master Logos itu kayak pengen nguji si Toma gitu buat masuk organisasi atau Sword of Logos. Karena si Toma tuh sebenarnya bukan member resmi Sword of Logos cuy. Kain-kain rekanya aja didapat, bukan dikasih sama Kamijo, tapi dia dapat random gitu kan di episode 1 gitu. Sebenarnya nggak random sih, ada koneksinya karena si Toma pegang Brave Dragon Wonder Rider Book ya pas kejadian si Kamijo pancepin pedang itu. Nah, terus kita lanjut ke markas utara. Oh, berarti yang tadi markas selatan ya, si markasnya si Master Logos di markas selatan. Nah, ini yang gua anehnya si Daishinji punya akses ke markas utara cuy. Gue kira selama ini si members of Logos kayak si Buster, si Blaze sama si Kenzan itu dia di markas utara cuy, ternyata di markas selatan ya. Selama ini yang cuma ada bangku-bangku doang. Nah, sedangkan markas utara ini dia kayak ada komputer si Daishinji gitu ya. Terus si Toma tuh ingat di ujung kesedihan ada tangan yang menginginkan kehancuran pas dia pertama kali jadi Primitive Dragon ya, yang dia baca-baca gini-gini gitu. Oke. Terus si balik lagi ke markas selatan, si Reika ngomong ke Ogami, ke Ren dan ke si Rentaro. Kayak katanya buku itu harus diambil dari si Toma walaupun harus ngebunuhnya gitu ya. Cuman nah, yang rada ini kayak ketahuan banget si Reika tuh pengkhianatnya. Si Ogami ini nanya, itu perintah Master Logos bukan? Oh, si Reika iya perintah Master Logos gitu. Nah, padahal si Master Logosnya sendiri tuh pengen si buku Primitive Dragon tuh ada di si Toma aja gitu. Sini kayak udah fix ya si Reika tuh ternyata pengkhianatnya ya. Cuman tujuannya apa? Gue belum tahu gitu ya. Kita belum tahu. Sampai episode 24 ini motifnya si Reika jadi pengkhianat itu nggak tahu ya. Terus di sini si Ogami tuh kayak nentang gitu, kayak mempertanyakan perintah si Reika tuh kok aneh banget gitu, istilahnya kayak keke banget gitu ya. Si Ogami tuh sampai pengen ketemu si Master Logos, tapi si Reika bilang, perkataan Master Logos tuh perkata yang dikatain gua gitu, istilahnya yang gua katain tuh perintah langsung gitu, istilahnya kayak mau ngomong gitu lah. Terus si Ogami itu ngejemput si Sora ya, si Sora tuh kayak ngerasa kok bapak gua nggak kayak bapak gua biasanya. Si Ogaminya tuh bingung, ternyata kayak ngerasa di Sword of Logos udah ada yang aneh juga gitu.
Lalu si Soraya tuh ya udah kata, ya udah kalau bingung bertarung sama Toma aja ayah gitu, kayak bareng Toma aja gitu. Karena si Sora itu seneng si Toma karena si Toma itu nggak pernah bohong, Sora bilang gitu ya. Selanjut ke markas Megiddo, trio Megiddo. Di sini si Regil babak belur. Digebukin primitif dragon aja babak belur. Gila, pokoknya mengenaskan banget lah penampilannya. Ya, terus balik lagi si Ogami langsung nantang si Toma. Sebenarnya ini kayak apa ya? Nantang bertarung di hadapan anak kecil tuh bukan contoh yang baik, cuy. Ya, apalagi tuh anak sendiri ya. Istilahnya depan anak orang aja kurang bagus gitu. Ini depan anak sendiri gitu, kayak cara nggak langsung kayak nyontohin yang nggak bener gitu lah. Cuman kan ya namanya cara didik orang tua masing-masing beda-beda ya. Mungkin kayak si Ogami pengen nunjukin Sora nih kayak gini nih, laki kalau nyelesain urusannya. Anjay. Ogami kan terkenal barbar gitu ya. By the way, di novel atau manga atau apa gitu tentang masa mudanya si Ogami juga udah keluar, cuman gue belum sempat baca. Dan ternyata pemegang Dogoken Gekido sebelum si Ogami itu gurunya, cuy, guru sekolahnya itu. Keren banget, gue udah lihat. Ntar gue cari gambarnya coba ya. Kalau ada gue selipin, kalau nggak ada ya udah cari aja. Intinya yang gue omongin tuh benar gitu, maksudnya pemegang Dogoken sebelumnya tuh gurunya si Ogami sendiri ya. Terus bertarung, abis beres bertarung lawan si Toma, biasalah bertarung si Toma ngeluarin sampai Dragonic Knight, Crimson Dragon, terus Dragonic Knight. Cuman Arthur gak ada di sini karena Arthur sebelumnya udah direbut si Ogami dan dikasih ke si Reika. Oke. Pas udah sama-sama imbang tuh saling ngadu hisatsu, si Ogami tuh kayak ya udah mulai ini bakal bertarung bersama kalian. Jadi kayak mereka join lah, si Daishinji, si Yuri, si Toma sama si Ogami. Jadi kalau ada 4 satria ya di timnya si Toma. Nah si Ren ini masih bingung gitu ya, masih Rintaro. Ya terus pas abis pertarungan itu tiba-tiba muncul asap seperti yang pertarungan abis apa? Seperti abis pertarungan si Toma lawan si Kamijo yang si Kaliber di buku apa gitu istilahnya yang ini. Nah dan Wonder Rider book mereka WRB-nya dicuri sama si Reika Shindai, dan si Reika Shindai itu ternyata memegang kekuatan pedang asap. Di sini unik juga ya, si Reika ini pemegang pedang asap. Nah si Toma itu sedangkan pemegang pedang api. Nggak ada asap kalau tidak ada api, cuy. Istilahnya gitu ya. Mungkin next couple gitu kalau si Reika Shindai udah sadar, kita tunggu aja ya. Yang penting ini couple bukan robot. Anjing ngerosting pisan. Si Toma kayak ngejelasin, oh waktu itu pas gua sama Kamijo juga. Nah yang di sini tuh si Toma kayak katanya Kamijo ngasih Ankokuken Kurayami padahal enggak kan. Nah Ankokuken Kurayaminya hilang karena asap gitu ya. Nah si Daishinji tuh di sini tahu ya, pedang berkekuatan asap itu ada, tapi penggunanya yang sekarang aku nggak pernah dengar gitu. Jadi mungkin sebelum dari pertama jadi sampai sekarang si Daishinji tuh atau si pedang asapnya itu belum pernah ada pemegangnya ya. Jadi kayak emang Seiken yang baru diciptain aja gitu. Nah terus si Regil di sini menyerang kota, dan si Ogami kayak ngasih tahu si Rintaro sama si Ren, gua sorry nih ya, gua keluar organisasi. Soalnya organisasi udah kayak nggak bener gitulah, udah nggak mencurigakan gitu gerak-geriknya gitu loh. Ada yang aneh istilahnya begitu ya, si Ogami bilang ke si Ren sama si Rintaro. Nah karena si Rintaro itu punya manner, dia ngerasa kecilnya dididik sama Sword of Logos gitu, ditampung sama Sword of Logos. Jadi kayak maaf aku nggak bisa, aku tetap di organisasi, aku nggak mau mengkhianati keluargaku. Karena si Rintaro ini nganggap Sword of Logos itu sebagai keluarga ya. Nah yang ganggunya pisan, ganggu bocil, bilang aduh pas kayak gini Kento bakal gimana ya. Aduh kata pas gue nonton tuh sempetnya loh, orang punya pendirian dia kagak punya pendirian loh, aneh banget loh ini bocil. Nah terus si Toma itu ngejelasin pas dia baca Primitive Dragon kayak ada anak kecil gitu sendiri, dia terlihat sedih, anak kecil itu menjulurkan tangan gitu. Intinya kayak ada anak kecil sedih gitu, mungkin di dalam bukunya itu atau di dalam cerita dari bukunya tersebut ya. Terus di sini pas si Regil nyerang kota, dia makan atau menyerap kekuatan lah intinya gitu, menyerap kekuatan beberapa Wonder Rider book
Alter Rider Book ya. Kalau One Rider Book kan yang dipakai Rider. Kalau yang dipakai Megiddo Alter Rider Book atau Alter Book, mungkin Alter Book ya kalau nggak salah ya namanya ya. Gue baca di Kamen Rider fandomnya ya. Biar tapi belum power up cuy si Regil, kayak cuman tenaganya aja yang nambah tapi fisiknya sama aja ya si Regil biasa. Nah, pas si Psycho atau si Yuri dan si Tomat terdesak, Primitive Dragon yang lagi diteliti sama si Mas Daishinji-san atau Mas Daishinji tiba-tiba ngilang, dan si Daishinji juga kok ngilang sih ini buku. Dan yang masih bertanya-tanya itu ada buku yang bersinar gitu ya, buku bersinar gitu. Bukunya tuh buku yang biasa dibawa si Mei kalau nggak salah deh ya, yang dikasih sama Sophia. Nah langsung si buku Primitive Dragon-nya itu mempengaruhi si Toma ya. Si Toma langsung pakai aja pas masih pakai Dragonic Knight, Henshin jadi Primitive Dragon. Langsung balik ke adegan si Reika nemuin Sword of Logos lagi. Buku itu awalnya apa sih kata si Reika gitu. Terus Sword of si Master Logosnya tuh jawab, buku itu awalnya buku yang membawa kita menuju kejayaan. Oh mungkin itu cikal bakalnya Master Logos ya, atau Sword of Logos sendiri. Oke. Itu buku memberisikan jiwa yang sedih kata Master Logos gitu. Lalu pas si Toma jadi Primitive Dragon, si Rintaro yang ngelihat Toma ngamuk pengen ngehentiin sih sebenarnya. Cuman sebelum Henshin apesnya One Rider Book si Rintaro, tiga-tiganya direbut cuy. Lion Senki, Peter Fantasista, dan Tenku no Pegasus. Itu direbut sama si Primitive Dragon ya si Toma. Lalu dimasukin ke Primitive Dragon si Lion Senki-nya itu. Jadi Primitive Dragon Lion Senki isinya ya. Nah yang kerennya tuh Hisatsunya dia ngeluarin si Lion Senki tapi kayak kegelapan gitu cuy, ungu-ungu ala-ala Kalibur gitu cuy. Si Regilnya tuh keok, terus balik lagi ke scene si Reika Shindai ke Master Logos, dia bilang tidak akan ada yang bisa mengerti kesedihan itu. Nah mungkin si Master Logos tuh tujuannya kayak kali aja si Toma bisa nih ngendaliin Primitive Dragon. Kalau misalnya Master Logosnya jahat, mungkin plot twistnya gitu ya, pengennya si Toma bisa ngendaliin Primitive Dragon dan bukunya diambil kembali sama Master Logos gitu. Kalau baiknya dia emang pengen ngetes aja gitu si Toma layak gak nih jadi kesatria. Nah tiba-tiba yang si Toma ngamuk pakai Primitive Dragon plus Lion Senki, si Mei juga sampai mau diserang, tiba-tiba di sini datang si Caliber ya, Kamen Rider Caliber. Dia nggak ditunjukin Henshin-nya, langsung muncul aja dari portal, lalu tiba-tiba balik lagi. Itu aneh banget, dan gue masih nebak-nebak itu siapa ya, entah itu si Kento, entah itu Reika Shindai yang ternyata pakai pedang Kalibur, tapi di satu sisi Reika Shindai emang lagi ngobrol sama Master Logos ya, atau mungkin Tassel karena pas di akhir-akhirnya itu rumah si Tassel kayak kosong gitu cuy, sumpah. Yang tempat si Tassel yang Bone Lecture yang kayak gitu kosong tiba-tiba. Mungkin, tapi nggak mungkin sih ya tas yang di bawah si Tassel itu isinya Ankuken Kurayami, karena Ankuken Kurayami gede cuy. Yang bisa jadi portable tuh cuman Seiken Sword Driver doang sama Seiken Psycho Driver ya. Kalau sisanya tuh yang langsung pedang kayak Onjuken Suzune, Pusoken Hayate, Dogoken Gekido, udah gitu, sama pedangnya si Reika yang pedang asap, gue lupa namanya. Gue baru harus pegang DX-nya dulu cuy baru. Itu kan langsung gede. Tapi kalau yang Seiken Sword Driver sama Seiken Psycho Driver dia ada versi kecilnya dulu yang jadi build-nya dulu ya. Dan episode berikutnya si Reika Shindai itu dia menunjukkan dirinya sebagai Kamen Rider Zabera. Tapi nama pedangnya gue belum tahu ya. Di sini belum dikasih tahu. Mungkin versi mainannya udah tahu kali kalau order mainannya, tapi belum ada. Gue ngecek di situs-situsnya, bos gue ngecek juga ya. Karena emang mau pasti ada gitu, pasti mau di review gitu sama gue. Anjay. By the way, Primitive Dragon rada delay ya dari Jepangnya sendiri. Rilisnya diundur dari harusnya tuh sekarang udah nyampe cuy. Tanggal 27 kemarin harusnya. Cuman diundur, kalian bisa cek sendiri. Sama di ini juga, di yang lain juga, di Keizo gitu aja belum ada cuy.
biasanya kan Keizo ada, seminggu kemudian gua anjay. Itu katanya tanggal 14 baru ini, mungkin mau bareng elemental dragonnya ya, biar soalnya ada elemen primitif dan elemental dragon sesetnya tuh tai banget ya. Sedangkan bos gue udah mesen yang primitive dragon yang sendiri, ntar elemental dragonnya mungkin bisa ya. Lalu di sini si Reika Shindainya berubah, lanjut lagi. Terus ada adegan juga si Rintaro yang curhat ke si Mei. Dia tuh sedih gitu, teman dia satu-satu hilang gitu. Tapi si Mei ngejawab, lah emang si Toma bukan temen lu, kita masih open kok. Anjing, open apa nih? Istilahnya gitu ya, tapi dia nggak ngomong gitu, kayak lah emang Toma bukan temen lu, kayak gitu. Dan episode pun berakhir. Kita langsung nunggu aja ntar ya episode 25. Ini sekarang episode 4. Biasanya di mid season gitu ada hal epic ya, mungkin elemental dragon gitu muncul, kita nggak tahu ya. Nah, sedikit teori dari gue juga. Menurut gue final formnya si Saber tuh adalah ini nih naga yang di ending openingnya Saber tuh. Soalnya naga ini juga dicerita pernah ada tuh, naga yang ada sayapnya. Karena si Brave Dragon tuh bisa dibilang Kid Dragon anjir, naga tapi naga yang punya yang kayak wyvern gitu, naga US gitu apa, tapi belum ada sayapnya cuy. Nah kalau ini dia ada sayapnya. Menurut gua nih final formnya naga gede ini. Oke, segitu aja review episode 24 Kamen Rider Saber di channel Adrian Black. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin gue mau review Primitive Dragon plus ada video-video khusus ya. Spoilernya Anko Ken Kurayami. Anjay. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.